tidak ada referral sama sekali. Jadi semakin teman-teman aktif, tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan reward semakin banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan airdrop testnet. Mungkin ini adalah pertama kali saya akan membahas terkait dengan airdrop testnet, dan saya kebetulan juga dapat testnetnya itu yang berada dalam jaringannya Ton. Karena tentu teman-teman pasti banyak dari kalian sudah memiliki wallet Tonkeeper. Nah, maka dari itu saya memilih salah satu airdrop testnet ini biar teman-teman gak ribet. Karena kita tahu buat testnet itu biasanya menggunakan wallet seperti MetaMask, terus kemudian beberapa wallet-wallet yang ada di Web3 seperti OKX, Binance dan sebagainya. Dan proses untuk menyelesaikan misinya itu biasanya agak ribet. Jadi untuk teman-teman atau mungkin saya masih pemula itu bisa dikatakan sangat ribet. Nah, untuk itu teman-teman, di sini saya akan mulai untuk bahas testnet itu dari yang paling mudah dulu ya. Nah, kita langsung saja teman-teman. Di sini nama protokolnya itu adalah FIFA. Nah, jadi ini dia berada di jaringan Ton. Nah, di sini sebelumnya kita bisa mengecek teman-teman, misalkan terkait dengan channelnya, di sini sudah ada. Terus kemudian terkait dengan community ini juga sudah ada. Terus kemudian dengan webnya pun itu sudah ada teman-teman ya. Nah, apa sih FIFA ini atau mungkin apa sih testnet ini? Jadi FIFA ini teman-teman ke depan itu akan menjadi sebuah DeFi ya. Jadi decentralized finance, mungkin seperti exchange ya, seperti itu, tapi dia konsepnya adalah DeFi. Yang dimana nanti teman-teman kita diminta untuk mengetes gitu ya. Jadi aplikasinya kira-kira ngebuknya di mana dan sebagainya. Jadi dia mengadakan project itu dites sampai semaksimal mungkin tidak ada kendala, baru kemudian nanti akan melakukan listing. Nah, disinilah nanti kita akan mendapatkan feedback dalam bentuk reward atau mungkin dalam bentuk token teman-teman ya. Ini adalah Twitter resminya, yang dimana di sini dijelaskan bahwa FIFA First Yield tokenisasi protokol on Ton ya. Nah, kalau misalkan kita atau teman-teman mau ngecek roadmapnya tersedia di sini ya. Jadi kalau mau jelas informasinya bahwa FIFA ini adalah protokol tokenisasi hasil pertama di Ton. Nah, jadi ini mungkin testnet pertama yang ada di Ton, mungkin teman-teman ya. Ya, yaitu kemudian di sini ada beberapa misinya. Kenapa harus FIFA? Karena tujuannya untuk mengatasi APY, perbaikan penghasilan Anda dan nikmati ketenangan pikiran dengan kontrol aset yang lebih baik. Jadi mungkin nanti kayak ada program staking dan sebagainya. Terus kemudian sebagai penyedia likuiditas juga. Terus kemudian perdagangan atau trading di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, terkait dengan roadmapnya juga di sini sudah tersedia. Yang dimana di sini dia mulai berarti dari Q3 teman-teman ya. Terus kemudian untuk mainnetnya itu nanti akan tersedia pada bulan Januari atau Q1 teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau belum paham terkait dengan mainnet, perbedaan testnet dan mainnet. Jadi pertama itu sekarang dia konsepnya masih testnet. Itu walletnya masih wallet testnet. Terus kemudian nanti kalau sudah listing teman-teman sudah bisa diperjualbelikan, itu nanti akan masuk ke mainnet teman-teman ya. Terus teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk Q4-nya sekarang sudah masuk Q4, itu sudah masuk dalam auditing the protocol ya. Terus kemudian untuk TGE teman-teman itu berada di kuartal 2 ya. Berarti antara April Mei teman-teman, April Mei Juni. Berarti di kisaran itu dia akan melakukan TGE. Nah, terus kemudian untuk timnya, untuk CEO-nya di sini ada namanya Andre. Terus kemudian teman-teman bisa scroll kayak gini. Ini adalah tim-tim dari FIFA protokol ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini lanjut. Di sini kita akan membahas terkait dengan persiapan untuk menggarap FIFA protokol. Yang pertama teman-teman harus membuat dompet testnet dulu. Nah, kalau ini teman-teman namanya dompet mainnet ya, yang biasa kita gunakan. Nah, kalau untuk testnet kita harus bikin baru. Kita klik di bagian dompet ini, terus kemudian teman-teman silakan klik tambahkan akun. Oke, dan di sini kita klik dompet baru teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, terus kita klik. Di sini kita namakan namanya sini dompet 2 aja ya. Nah, kita simpan. Terus kemudian sekarang teman-teman kalau sudah teman-teman bikin akun baru kayak gini teman-teman ya, ini ketikan akun baru yang kita buat, teman-teman silakan simpan dulu parasenya. Kita klik di pengaturan, silakan teman-teman klik di bagian cadangan ini. Oke, klik cadangan, terus kemudian klik cadangan secara manual, terus kita lanjutkan. Oke, seperti ini.
Nah kalau udah teman-teman silakan periksa cadangan ini. Nah kita diminta untuk masuk teman-teman ya, kita masukkan kalau punya saya ini 1, 16, 19 ya. Berarti kita cari nomor satunya apa. Nah kalau teman-teman sudah memiliki akun yang kedua atau teman-teman sudah buat teman-teman ya, tinggal teman-teman di sini klik di bagian pengaturan ini, yang di bagian Townkeeper-nya ini, yang ini teman-teman harus klik karena kita mau ubah dompet ini menjadi mode testnet ya. Teman-teman klik seperti ini. Nah di sini teman-teman silakan aktifkan ya. Nih tinggal aktifkan aja biar dia menjadi mode dev teman-teman. Udah kalau sudah kayak gini silakan teman-teman klik lagi. Terus kemudian tambahkan akun ya. Jadi teman-teman tadi kan yang dompet yang kedua ini teman-teman sudah simpan. Oke, untuk varasenya. Nah, silakan klik tambahkan dompet. Terus kemudian di sini teman-teman bikin akun testnet. Oke, klik kayak gini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan parsenya atau parasenya. Nah, silakan teman-teman cari ya kode yang tadi sudah teman-teman save. Oke, lanjutkan. Nah kalau teman-teman sudah memasukkan kode parsenya, silakan teman-teman tinggal ubah di sini, kita namakan adalah testnet teman-teman ya. Testnet, mungkin teman-teman ubah logonya biar beda sama yang lain juga bisa. Di sini kita pakai logonya ini misalkan listrik ya kan. Kita klik simpan teman-teman. Nah maka di sini teman-teman sudah kelihatan bahwa dompet kita ini adalah dompet testnet ya. Nah ini jadi sekarang dompet kita ada 3. Ini sebenarnya sama ya, yang dompet 2 sama testnet ini alamat atau parsenya sama teman-teman. Kalau yang ini itu wallet dompet kita yang mainnet yang bisa saya pakai untuk transaksi harian. Kalau ini untuk kita garap airdropnya gitu ya. Nah sekarang teman-teman bagaimana cara kita mendapatkan saldo untuk kita melakukan transaksi di Viva Protocol. Nah untuk linknya nih teman-teman saya sudah sediakan, nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi. Terus teman-teman juga kalau misalkan mau cari langsung di Telegram tinggal gini teman-teman nih, hashtag Viva Yield Bot atau hashtag TestGiverTon. Nah jadi kalau yang pertama ini teman-teman itu untuk kita mendapatkan vouchernya teman-teman ya, voucher atau saldo. Terus kemudian kalau ini itu untuk kita garap. Nah sekarang kita mau minta saldo dulu ya. Oke, kita klik mulai. Di sini kita minta saldo tonnya dulu. Terus kemudian get 2 ton ya. Nah di sini kita diminta untuk masukkan kode yang ini. Nah, sebelumnya kita copy dulu nih alamat kita biar kita dapat kiriman ton teman-teman. Tapi ini nanti saldo yang kita dapat itu cuma saldo testnet teman-teman, nggak bisa dijual gitu ya. Di sini 8E96D0. Kita suruh masukkan ini 8, terus kemudian E, terus 9, terus 6, D0. Oke. Nah kita diminta copy alamat tadi, terus kemudian kita kasih botnya. Nah nanti kita akan mendapatkan 2 ton ya. Kalau ini bisa di WD enak betul ya kan. Nah kita tunggu apakah saldonya sudah masuk. Nah teman-teman di sini saldo kita sudah masuk yaitu 2 ton teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman kita balik lagi ke sini. Nah sekarang kita pencet yang ini teman-teman ya, yang HTTP Viva Yield Bot. Nah kalau sudah silakan teman-teman klik mulai. Nah sekarang kita klik langsung Viva, terus kemudian kita klik mulai teman-teman. Oke, nah maka seperti inilah tampilannya. Silakan teman-teman diminta untuk connect wallet, tinggal connect aja, pilih Townkeeper, terus kemudian kita tinggal hubungkan dompet. Nah kalau dompet sudah terhubung ya udah tinggal kita lanjutkan aja teman-teman di sini next ya. Get token, coba kita klik di sini. Kalau kita mau mendapatkan tokennya kita bayar 0,2 ton ya. Terus biaya jaringannya segini teman-teman, nggak apa, kita geser. Nah ini saldonya teman-teman mau habisin nggak masalah, tapi usahakan habis itu dalam semua projectnya ya, semua yang misi, maksudnya semua misinya itu nggak apa-apa, karena nanti kita besok lagi dapat 2 ton, besok lagi dapat 2 ton, setiap hari kita bisa klaim 2 ton teman-teman. Nah udah, terus kemudian kita klik di mint, kita diminta untuk menukar teman-teman. Nah di sini balance kita belum masuk ya, coba ya, ini dia sudah masuk saldo kita ya, ada 10 ton. Nah ini adalah nama tokennya teman-teman, jadi kita diminta untuk nge-swap atau mengubah TS Ton ini menjadi YT TS Ton.
Oke, kita klik misalkan di sini hemat-hemat aja, kita 0,1 misalkan. Kita klik min. Oke. Terus kemudian kita scroll. Nah, udah teman-teman ya. Jadi tadi ini transaksi sudah terkirim. Jadi 0,1 ton kita dapat 0,10 yield. YT yield, siapa itu? Mungkin nama tokennya nanti ya. Terus kita klik di minta swap. Di sini kita swap juga Teston kita, nih kan. Nah, sekarang kita mau swap, misalkan di sini saya mau swap 0,5 ton, oke. Nanti kita akan dapat YT Testonnya segini. Kita klik swap. Jadi di sini misinya bukan teman-teman yang siapa yang lebih banyak saldo ya, bukan itu ya teman-teman ya. Tapi seberapa sering teman-teman melakukan transaksi, itulah yang akan dinilai teman-teman ya. Nah, ini kita sudah nge-swap tadi, berarti sekarang kita punya saldo ini ya. Sekarang kita coba sell lagi dia. Kita balik di sini 0,5 US ton. Nanti kita swap lagi teman-teman. Kita balikin lagi dia. Karena di sini tujuannya untuk menguji teman-teman. Oke, kita swap dia. Oke, kita masukin lagi. Lancar nggak ya? Kita lihat. Oke, lancar. Nah, ini sudah lancar teman-teman untuk transaksinya. Oke, langsung kita sekarang klik di bagian market. Kita klik yang di bagian full. Coba di full ini, coba ini full ini kayak staking teman-teman ya. Jadi kita mau cobain fitur stakingnya. Misalkan di sini kita mau bikin 2. Oke. Bahwa ini untuk likuiditasnya kayak teman-teman ya, untuk likuiditas kita ikuti aja lah apa maunya kan. Oke, coba kita ini kita geser Y5 YTE Teston. Oke, pokoknya kita tes teman-teman sampai kita mengalami kendala. Teman-teman mau nggak paham juga nggak masalah ya. Intinya di sini kalau Anda kendala, ini lancar ya, transaksi lancar. Nah, di sini dia teman-teman kalau Anda kendala ya sebisa mungkin dilaporin ya. Misalkan coba kita lihat ini transaksi kita untuk hari ini tuh ini teman-teman ya. Ini, nah semuanya lancar ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin laporan, tinggal di screenshot aja kayak gini. Terus teman-teman balik lagi ke aplikasinya. Di sini kita scroll kayak gini. Teman-teman silakan klik community-nya ya. Diklik community. Kalau contoh teman-teman misalkan ada kendala, nanti teman-teman bisa ngikuti orang-orang kayak gini ya. Jadi kalau ada kendala mereka laporin, ada kendala mereka laporin, kayak gitu-gitulah. Intinya kalau kita menggarap suatu testnet itu akan dinilai adalah seberapa aktif kita melakukan testing di jaringannya teman-teman. Tidak ada referral sama sekali. Jadi semakin teman-teman aktif, tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan reward semakin banyak. Usahakan kalau teman-teman garap itu setiap hari aktif untuk mencoba fitur-fiturnya. Oke, saya kira segitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.